Nah ini sahabat nih, ini ada anak Ibu Eli. Nah ini dengan siapa namanya? Ratna. Ratna. Oh, ini dengan Bu Ratna nih. Nah ini udah punya anak sahabat nih. Dia rajin bantu-bantu orang tuanya nih di area pertanian kebun buncis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang desa dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat. Mudah-mudahan sahabat senantiasa selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan limpahan rezeki yang barokah. Sahabat, alhamdulillah pada hari ini channel sahabat orang desa bisa ngupload kembali di pedesaan. Dan hari ini berada di kawasan Pital Gunung Halimun yang berada di Kampung Kiara Beres, Desa Polosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Oke sahabat ya, ikuti vlog channel sahabat orang desa di pedesaan dan tonton terus ya sahabat videonya sampai selesai. Nih sahabat, di sini ada saung nih sahabat.
ada si ibu nih. Panen Bu. Panen Pak. Panen buncis ya. Mohon. Nyanak Pak sayuran. Dari jam berapa Bu panennya Bu? Tadi pagi. Dari pagi ya. Ya. Belum selesai ya. Belum. Biasanya setengah hari kan ya Bu? Tangguh. Tanggung ya. Pak. Biasanya kan kalau dilewat ya ntar keburu tua Bu ya. Biasanya kalau buncis berapa hari sekali itu? Seberapa? 2 hari ketiga. 2 hari ketiga. Oh jadi selang 2 hari ya? Ya. Ini alhamdulillah bagus ya buncisnya ya. Ini punya sendiri Kang? Ya. Ya, aku punya ini. Tua. Enak kalau punya sendiri mah ya. Cuma ini kawasannya memang ada di daerah ini ya, kehutanan ya. Ya. Jadi mungkin tanahnya memiliki kehutanan ya. Kanan Pak. Ini sistemnya gimana ini ngegarapnya Bu? Disewa atau gimana Bu? Enggak. 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 Oh cuma kita ngegarap aja ya. Halimun Pak. Gunung Halimun ya, ini ya, kawasan Gunung Halimun. Jadi ini mah kita tinggal mau ngegarap aja mungkin Bu ya. Ya gitu. Enak kalau gitu mah ya. Jadi asal ada kemauan kita Bu ya, bisa ini kita ikut numpang bertani. Ya. Berapa luasannya Bu yang digarap sama Ibu nih? Pak. Tanahnya? Bawa Pak. Lu di sawung. Ayo, ada sehektar Bu? Ada sehektar? Hektar. Yang digarap sama Ibu ini tanahnya ini ada 1 hektar nggak? 10.000 meter persegi ada nggak? Di sawung tuh Pak ada bapaknya. Oh ada Bapak ya? Tahu sama si Bapak ya? Ibu mungkin kurang tahu Bu ya? Kurang paham Pak. Iya. Sawung ayo si bapak. Maaf ini dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Eli. Ibu Eli ya. Bu Eli kalau masalah ininya menjualnya ini kemana ini? Ke Tengkulak Pak. Ada Tengkulak ya? Oh. Nanti setelah dikemas nanti ada yang ngejemput kali ya? Di bawah tuh. Sawung Pak. Iya Bu, makasih Bu. Ibu, panen Bu. Panen yang keberapa kali ini Bu? Buncisnya? 3 kali Pak. Oh yang ketiga kali ya? Baru 3 kali ya? Biasa pengalaman yang udah-udah Bu, yang udah-udah ya mungkin kan sering ya nanam yang gini ya. Biasanya sampai berapa kali Bu panennya Bu? Kadang 10 kali. 10 kali ya? 10 kali. 10 kali panennya sampai habis Bu ya? Iya. Sampai mengering kali ya pokoknya Bu. Sampai daunnya udah ini. Iya. Ini kalau lihat bambunya kan ini udah sampai keropok Bu ya, berarti udah lama Bu ya. Udah lama. Udah beberapa kali ini ditanam nih. Iya. Memang kalau sistem mulsa gitu enak Bu ya. Jadi beberapa kali tanam itu bisa terus berjalan ya. Kita nggak usah ngebersihin rumput kan Bu ya ini ya. Paling di pinggirannya ya. Ya ini Pak. Oret. Iya di koret ya ininya di jalannya aja ya kan kalau di sini mah nggak tumbuh ya karena ketutup sama ini mulsa tuh. Ini mungkin waktu itu ada cabai Bu ya. Cabai udah beres kali ya cabai ya. Udah. Udah habis. Cabai keriting ya. Nah ini sahabat tanam sayuran buncis ini sahabat.
Di daerah sini nih, ini di lokasi Kampung Kiara Beres ya Bu ya. Ya. Baik. Desa Pulau Sari, Kecamatan Kalapanunggal ini para petaninya beraneka ragam komoditi tanaman sayuran sahabat. Dari mulai ada mentimun, ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada buncis, ada bawang daun Bu ya, kacang panjang, pokoknya beraneka ragam sayur-sayuran nih sahabat. Di sini ada sahabat. Pak, maaf, dengan Bapak siapa Pak? Aduh. Bapak Adoh. Oh, Pak. Mana? Ini bukain dong. Satu asik aja tuh. Pak, maaf tanya-tanya Pak ya. Kalau luasan tanahnya berapa hektar ini Pak yang Bapak garap Pak? Sama itu setengah hektar. Oh, 5.000 meter persegi ya. Luas juga ya Pak ya. Kalau 1 hektar 12 golong ya, setengah. Oh, itunya ya. Iya. Untuk mulsanya ya. Golong. Tapi kalau sistem mulsa itu enak Pak ya. Jadi untuk itunya bisa beberapa kali dipakai ya. Lama. Udah berapa kali ini Pak? Ini yang dengan ini yang Bapak garap sekarang ini mulsanya? Ini udah 3 kali nanam. 3 kali nanam ya Iya. tuh. Ini masih bagus Pak ya gitu. Bagus. Tinggal mungkin nanti ada peremajaan bambunya Pak ya paling juga. Iya. Sedikit-sedikit yang udah keropok Ya, mungkin. ditambah pupuknya lagi. Ya itu tambah pupuk. Kalau ditambah pupuk itu dibuka lagi ya Pak ya? Enggak usah. Ininya lihat. Oh ya pas lubang-lubangnya aja ya. Nah, jadi ini sahabat nih pada si Bapak tadi ini nanti peremajaannya mungkin penambahan pupuknya aja dan mungkin ini penggantian bambu nih sahabat nih. Ini memang kalau sistem gitu enak nih sahabat. Jadi pakai mulsa itu beberapa kali ditanami beraneka ragam jenis tanaman sayuran sahabat. Pak Adam udah lama ya Pak bergerak di bidang ini Ini udah pertanian? sampai kena 20-an lah. 20 tahun. Oh, udah pengalaman Pak ya bidang persayuran. Ini enak Pak lah, walaupun ini kan ini tanah ini ya Pak, tanah kehutanan ya. Iya. Tapi Punya sendiri nggak punya. iya, tapi kan justru kita karena ada kemauan ya. Yang penting mah kita bisa bertani Pak kan. Iya. Kan nggak nyewa Pak ya? Enggak ya. Ini mah kalau di bawah tuh nyewa. Kalau di bawah memang tadi ngobrol-ngobrol ya dengan para petani tuh ada Pak Usep ya. Katanya dia itu sistem persentase katanya kepada yang punyanya. Kayak canaknya. Oh, mohon Bu, nuhun Bu. Aduh, sing barokah punya. Amin. Bu sahabat tuh sama si ibu tuh dikasih tuh ini buncisnya tuh. Biar barokah aja nih ininya. Pak Adohnya ini dalam bertaninya. Disukseskan terus ya. Karena salah satu bidang juga Pak ya, kalau kita geluti dengan sungguh-sungguh Pak ya, akan bawa keberhasilan Pak ya. Gitu. Contohnya Bapak kan ini 20 tahun Pak ya, pasti itu udah ada suka dukanya ya sama 20 tahun itu dalam bertani itu. Iya. Ya. Karena ada pasang surutnya Pak ya, karena sering ngobrol itu kadang-kadang kalau harga bagus, nah, ya itu kalau harga jelek ya itu memang suka dukanya itu ya. Sukanya harga bagus ya, dukanya harganya. Tapi Sih mendingan sih. iya. Sekarang lagi pada bagus Pak ya. Kalau memang ada penurunan sedikit ya kalau mentimun sekarang nggak ada penurunan jadi 8.000 ya. Tomat juga ada penurunan. Tapi nggak drastis gitu. Kalau buncis berapa Pak sekarang Pak sekilo Pak? Yang kemarin 11.000. 11.000. Sekarang Masih bagus buncis Pak ya 11.000 nih. Mudah-mudahan aja Pak masih tetap ya. Iya. Kalau petani kan yang diharapkan harga Pak ya. Jadi perjuangan menanam itu tidak sia-sia gitu. Kalau rumah sebelah mana Pak? Rumah di bawah. Kiara Beres. Kiara Beres yang arah ke Nangrang. Bukan. Ujung Gintung.
Oh, bojong gintung ya. Ya. Oh, ini ada si Neng lagi panen. Neng ikut panen ya? Ini mungkin anaknya Pak Ado ya? Iya. Udah selesai sekolah, Neng? Udah punya anak. Oh, udah punya anak. Oh, ini anaknya ya. Dikira masih gadis, Neng. Oh. Ternyata udah punya anak. Berarti Pak Ado udah punya cucu ya? Iya. Alhamdulillah ya. Kalau suami yang tadi mungkin si Akang ya tadi ada. Oh, tadi ya. Ada aktivitas ya di pertanian, membantu orang tua. Mama, ayah mana? Bagus, Neng. Kalau di perkotaan itu kebanyakan itu main HP. Mending ini mah main ini ya, tanaman buncis gitu. Panen. Bantuin. Tuh sama si adiknya tuh. Ya, dibiasakan di perkebunan. Kalau anak-anak di kota itu sebesar gini itu mainnya main HP melulu tuh. Ini mau panasan kok. Ya sehat Bu kalau gini mah. Cuma kulit hitam mah nggak apa-apa, yang penting sehat kan. Apapun kalau orang kota mah itu kulitnya putih-putih tapi kan mudah terserang jangkit penyakit tuh ya. Ini yang bukan putih kok. Ayo Neng lanjut Neng ya. Maaf Neng. Ayah mana? Motor. Bahwa kata Abah. Bu, sama iya mertua Bu. Mana? Iya, si Ibu. Ini suka bantu-bantu. Oh, ikut kerja aja gitu ya. Katanya itu rumahnya di sana, di Cigong ya? Iya. Itu dekat dengan Pak Karma nggak? Iya. Oh iya, dekat Pak Karma ya, orang Cigong Ibu. Itu lumayan jauh ke sini Ibu ya? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Tiap Oh, pagi. olahraga, makanya sehat Ibu Bu ya? Alhamdulillah. Ibu berapa tahun umur? 61. Oh, 61 masih gini kuat Bu ya. Karena tadinya udah terbiasa berjalan Bu ya. Ya gitulah manfaatnya kita banyak berjalan olahraga itu gitu. Tapi itu harus dari kecil Bu ya. Kalau kita kan banyak yang suka udah tua itu baru olahraga, bukannya sehat kan jadi sakit kan. Tapi kalau udah terbiasa dari kecil mah seperti Ibu nih. Jadi sehat terus Bu ya. Sehat nih Pak. Iya, sehat. Nah, ini sahabat Pak Ado lagi ngepak buncisnya nih. Pak Ado, maaf tanya-tanya, kalau buncis biasanya hamanya apa Pak Ado? Ulet. Ulet ya? Iya. Sama apa lagi? Ya ulet sama itu kupu-kupu. Ulet sama pupuk. Biasanya kalau ulet itu nyerang daunnya atau nyerang buahnya? Buahnya nih.
Nyerang buahnya. Oh, jadi gitu ya. Oh, itu sama sama ulat itu ya. Iya, itu banyak. Hmm. Oh, jadi ini sahabat nih tuh. Jadi penyakit tanaman sayuran buncis ini seperti gini tuh. Jadi namanya ulat yang menyerang buahnya sahabat. Ke daunnya sih enggak daun. Kalau daunnya enggak ya, parah ya. Memang semua jenis tanaman juga ada ya ininya, hamanya ya. Iya. Tinggal kita mengendalikannya mungkin ya. Iya. Karena memang udah hukum alam ya. Pasti ada gangguan, ada hambatan ya. Pak Ado, ini terima kasih ya. Saya sahabat orang desa udah beri kesempatan untuk bisa melihat aktivitas Pak Ado dengan keluarga nih dalam kegiatan panennya gitu tanaman sayuran buncis. Mudah-mudahan Pak Ado senantiasa selalu diberi kesehatan nih, dipanjangkan umur, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah ya, dan tentunya di bidang usaha pertaniannya senantiasa mendapat keberhasilan dan kesuksesannya Pak Ado ya. Amin. Ya, mudah-mudahan semua para petani khususnya di daerah kampung Tiada beres. Tiara Beres, Desa Pulasari, Kecamatan Palaponunggal, Kabupaten Sukabumi, dan umum Indonesia nantiasa selalu diberi kesemangatan, kesuksesan dalam bidang pertaniannya, karena ini merupakan suatu tonggak ya untuk memenuhi kebutuhan hajat orang banyak nih para petani ini, yang mana di perkotaan itu tidak tahu ya gimana suka dukanya sebagai petani di desa itu dalam bercocok tanam, karena orang kota tahu-taunya udah panen, udah banjir ya gitu ya, udah tinggal tentunya orang kota tinggal partisipasinya untuk bisa membelinya agar roda kehidupan para petani di desa itu bisa terus berjalan. Ya mungkin itu aja Pak Ado ya. Terima kasih nih. Sukses selalu ya. Amin. Mari, assalamualaikum. Salam. Nah sahabat, tadi udah lihat-lihat nih di kebunnya Pak Ado nih, dia bersama keluarganya bergerak di bidang pertanian dan sekarang lagi menanam tanaman sayuran buncis. Neng, mari Neng. Iya. Makasih Neng ya. Ya, Ya, sehat selalu Neng ya. ya. Bu, mari Bu. Nah, ya. Sehat selalu Bu ya. Bawa apa buncisnya? Bu, sehat selalu Bu ya. Mari. Ya, Bawa sehat apa Bu. kuncinya? Udah, terima kasih Bu ya. Terima kasih nih udah diberi kesempatan untuk bisa bikin video ya kegiatan Ibu, dan terima kasih tuh udah dikasih buncis saya. Ya. Semoga barokah Bu ya. Ya. Mari Bu, assalamualaikum. Salam. Sahabat, rupanya vlog sahabat orang desa di pedesaan, khususnya di area pertanian, tanaman perkebunan, tanaman pohon buncis, cukup sampai di sini sahabat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat dimanapun berada. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan ya sahabat ya. Dan tak lupa channel sahabat orang desa mengucapkan terima kasih kepada sahabat orang desa yang senantiasa setia menonton channelnya sahabat orang desa. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.